Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikanlah niat kami kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan kami dan kepada Sang Yang Maha Hidup, dan mohon kuasa atas kuasanya dengan apa yang hamba kerjakan dan lakukan semua menjadi berkah bagi kami. Ila hidrati Nabi Ahmadun Mustafa Toha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Sayyidi ya Rasulullah, wa khususan ila hidrati wa zahiri wal batini wa ila ruhi, kedua orang tua kita, wa khususan ila hidrati wal zahiri wal batini wa ila ruhi, diri kita dan keluarga kita. Wa khususan ila ruhi Haji Muhammad Asad bin Abdullah, wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jalani Ahbadati, wa khususan ila hidrati wa sobihi Sadina Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu, wa sobi Sidina Umar bin Khattab radhiyallahu, wa sobi Utsman bin Affan radhiyallahu, wa sobi Sadina Ali bin Abi Thalib karamullah wajhahu, wa khususan ila hidrati Syekh Muhammad Syahman Ahmadani, wa khususan ila hidrati Syekh Muhammad Al-Banjari, wa khususan ila hidrati Syekh Muhammad Maulana Malik Ibrahim, wa khususan ila hidrati Syekh Abdullah Muhammad Palembang, wa khususan ila hidrati Syekh Abdullah Hamid Kambulung, wa khususan ila hidrati Datu Suban, wa khususan ila hidrati Amir Lasri bin Lasri, wa khususan Amir Hamya bin Abdullah, wa khususan Rusli bin Abdullah, wa khususan ila ruhi Ahmad Haidir Balik bin Mulkan Ismu Nabiyullah Haidir Salam, wa khususan Nabi Ilya alaihissalam, wa khususan Nabi Sulaiman alaihissalam, wa khususan Nabi Isa alaihissalam, wa khususan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa khususan Bapak Adam Abu Basar Zajatul Haq, wa khususan ila hidrati Kunla Zajatul Nurul Haq, wa khususan ila hidrati wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril, wa khususan ila hidrati ya Rijalal Gaib, ya Arwah Muhadasyiha, ya Anbiya Allah, ya Awliya Allah, ya Habibullah, ya Kutubu Akhwan, ya Kutubu Akhtar, ya Gaus, ya Amani, ya Rukabah, ya Nujabah, ya Abdalu, ya Kutub, wa khususan ila hidrati wa mu'minin wa mu'minat, wa khususan ila hidrati ya ahli kubur, wa khususan ila hidrati wa malaikati al-muqrabin, ya Karimah Khatibin, ya Ridwan, ya Rakib, ya Atib, ya Malik, wa bibarakati wa karomhati. Sunu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi barakati ummatna Rasulullah Muhammad yang berzikir dan bermunajat, Allah Ta'ala yang mengabulkan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hayat illa ruh, illa nafas, Allah nyawa. La dijadikan otak dan sumsumku, illa dijadikan urat tulangku, illa dijadikan darah dagingku, Allah dijadikan kulit dan buluku. Ya basunna amin. Mim awal menjadi kepalaku, hak menjadi badanku, mim akhir menjadi pusatku, dan menjadi kakiku. Lalu tubuhku menjadi Nur Muhammad.
Fain sundusin wasli barakin yang muhtabilin, yang menyelimuti sekali tubuhku. Tawarahu takawarahi. La ilaha illallah. 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 Annallah. 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 Ah 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 ah. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur
Rasulullah, la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakati ya ummat Rasulullah wa bi syafaati ummat Rasulullah wa karamati ummat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna asuka bismika al-azami makhlubi min nurin wa zikal ahla mu'abadi daimi baki muhalladi fi qalbi nabiyaka wa rasulaka Muhammad as'aluka bismika al-azami wahidi bil wahadatil ahadil muta'ali wahadatil ka'ami wa adatil muhadasi an kulli ahad wallahu ahad Allahu samad yam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Antus sholli ala sayyidina Muhammadin syiri hayatil wujudi wassababil azami li kulli ma'ujidi sholatan tusabbitu fil dolbi iman wa tu'afizunil Qur'an tufaimunni ma'ul ayat wa tutuhuli bihan nuron jannah wa nuron na'im wa nuron nazaril ila wazikal karim wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali aku. Dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya bernama Allah itu tubuhku, Muhammad itu cahayaku, Rasul itu rasaku. Akulah zat yang hidup tidak akan mati, akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal tidak akan berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, bagiku tidak ada yang samar sesuatu apapun. Akulah zat yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan sesuatu apapun. Derang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanyalah aku yang menyelimuti sekalian alam dengan kodratku. Aku tidak akan mati dengan senjata apapun jua. Aku tidak mati dan aku tidak mati dalam duka derita, serta aku tidak akan mati oleh sebab musabab. Aku tidak akan mati di dalam mautku, tapi aku mati di dalam kehidupan Tuhanku. Tuhanku tidak mau melihat aku mati, tapi ia ingin melihatku hidup. Aku adalah mahaba di dalam rindunya, aku adalah murakabah di dalam jalannya. Aku adalah mukasyafa di dalam singgasananya, aku adalah musyahada di dalam pengenalannya. Aku bukan lagi aku, melainkan aku. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Allahu adahu la syarikallahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasul. Awazu hasita fakinna mansur. Ya hafiz ya wakil ya datul bukti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rasulullah, bukakanlah dinding hijab kami yang hadir di malam ini ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah,
bimbinglah kami dalam perjalanan ilmu-Mu. Ya Allah, ya Rasulullah, masukkanlah kami dalam golongan-golongan orang beriman dan orang bermarifat kepadamu. Ya Allah, ya Rasulullah, mudahkanlah kami memahami rahasia-Mu. Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya Engkau memberi berkah dan syafaat. Sesungguhnya kami tidak ada daya dan upaya, hanya Engkau yang ada, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunnika antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini kita selalu diberkati Allah hadir di dalam pemakaman ini. Sementara beliau Pak Karman tidak hadir, ya kita bermujakarah saja, ya kan. Dari Al-Kisah dan Kisah, sesungguhnya yang berkata, kita sering mendengarkan diri kita ini, manusia ini bertubuh Allah, bertubuh Muhammad, kan begitu. Ada yang berkata aku Allah, aku Muhammad. Sesungguhnya Allah dan Muhammad tetap orangnya sama, ya. Pertanyaan kita dalam pemahaman, apakah kita sanggup berkata kita aku Allah, apakah kita sanggup kita berkata aku Allah? Jika kita masih duduk di dalam sifat kemanusiaan, belum pantas kita berucap seperti itu. Yang bisa berucap hanya dirinya yang punya diri. Yang bisa berkata hanya diri yang punya diri. Manusia ini hanya wadah. Manusia ini hanya disifati. Manusia ini hanya diberi hidup. Tapi bagaimanakah jalannya kita bisa menjadi sifatnya, kita menjadi hidupnya? Ya. Perjalanan pertama, masuklah engkau dalam zikrullah. Agungkan asma Allah, agungkan kalimat Allah dalam qulub, dalam hati kita. Yang maunya Allah Ta'ala, ingatlah aku 24 jam. Seperti detak jantungmu, seperti hembusan napasmu. Tapi hakikatnya manusia tidak akan sanggup. Sesungguhnya manusia itu tidak akan sanggup melakukan. Dia mengingat Allah seperti hembusan napas, seperti detak jantung. Manusia tidak akan sanggup. Kenapa manusia tidak sanggup? Karena manusia disifati. Bagaimana yang disifati itu menjadi sifatnya, maka kita harus kenal dengan yang punya sifat. Bagaimana kita mengenal dengan yang empunya sifat, maka masuklah engkau di dalam perjalanan zikirnya. Masuklah engkau dalam perjalanan panah bilahnya. Maka jika kita berzikir la ilaha illallah, berzikir Allah Allah, berzikir hu, berzikir ah, semua kalimat itu dalam zikirullah dengan memiliki suatu kedudukan masing-masing. Dengan tujuan apa? Untuk membangkitkan si kulbi ini, si kulub ini hidup. Nanti kita aktor. Kalau abang sudah kita pindah. Jika si kulbi dan si kulub ini hidup, yang ada cuma Allah pada dirinya dalam hatinya, maka Allah sendiri yang selalu mengumandangkan. Bilang Allah yang memuji diriku adalah diriku. Itu kalimatnya. Bilang Allah yang memuji aku nih diriku sendiri.
kamu tidak akan sanggup memujiku. Maka dia selalu berkumandang. Jika sifat manusia itu lupa, diingatkan dengan kulubnya, dengan hatinya. Tanpa kita minta, otomatis dia berzikir. Tanpa kita minta. Ya, tapi dalam perjalanan untuk membangkitkan kulub ini adalah perjalanan zikir. Berbanyaklah engkau berzikir, banyaklah engkau di dalam zikirmu, masuklah engkau di dalam zikirmu, leburlah engkau di dalam zikirmu, maka engkau akan mendapatkan aku, maka engkau bertemu dengan aku. Kalau kita masih belajar cuma ingin jadi, ya nggak mungkin. Anak bayi aja masih proses, manusia aja di dalam masih proses, masa kita pun payah pun jadi. Rasulullah aja masih proses. Nah, dalam pemahaman pelajaran tauhid atau marifat ini, kita harus lebih paham lagi dalam perjalanan zikirullah. Perbanyaklah engkau berzikir. Kalau kita tidak bisa masuk ranah itu, bagaimana hati kita selalu ingat kepada Allah? Bagaimana kita ini bisa dekat kepada Allah? Bagaimana diri ini bisa mahabbah kepada Allah? Sorry suaranya kalau kamu bunyi gitu. Ya. Dari suaranya. Ya, maka dalam perjalanan marifat ini, ada perjalanan tauhid ini, janganlah kita mendengar orang berkata aku Allah, berkata aku Muhammad. Cuma itu ucapan, anak kecil aja bisa. Aku Allah ini tidak bisa disebutkan di dalam kehadirat kalian. Jadi cukup dirasakan aja. Nah, kalau dikatakan aku Allah pada kehadirat kepada ini, bukan. Itu manusia. Jika dia duduk di dalam tafakurnya mengatakan aku Allah, itulah sesungguhnya. Karena kita sudah tiada, manusianya sudah tiada. Sifat manusianya tidak ada, yang timbul yang ada, yang berkata kalamnya. Maka dalam sifat 7 yang ada pada diri manusia ini adalah sifatnya. Kita ini diberi sifat. Mana yang diberi sifat ini harus bertemu yang punya sifat. Masuklah engkau ke dalam sifatnya, maka kita akan bertemu dengan yang punya sifat. Jika dia berkata dalam kalamnya wala mutakaliman illallah, maka sesungguhnya dia yang berkata, kita sudah tidak berkata. Wala basiran, yang kau melihat itu Allah yang melihat, bukan kita. Nah, bagaimana kalimat yang sering kita dengar, yang kau pandang itu Allah, yang berbuat itu Allah. Bagaimana kalimat ini bisa menyatu kepada si wadah ini? Bagaimana kalimat sifat itu jatuh kepada wadah ini? Itu ada jalannya semua. Kalau kita duduk dalam dudukan, ada namanya panah. Setelah panah itu tiada, mentiadakan diri kita. Sudah telah masuk panah, maka dinaik kepada tingkat panah billah. Ya, tidak ada manusia, yang ada cuma Allah. Setelah kita masuk ke panah billah, kita masuk ke bako, kekal. Kekallah diri ini yang muhadas menjadi kadim. Setelah bako, makanya kita masuk ke bako billah, kekal beserta Allah. Maka seujud-ujutan, bahasa orang banyak sebukuhan udah, kada usah dicari lagi Allah. Dalilnya jelas, Allah itu lebih dekat daripada urat leherku, lebih dekat hitam putih mataku. Sikungan sudah ini, sikungan. Tapi berjalan dulu kita ini dari perjalanan itu. Berarti kata-kata itu nggak boleh keluar lah. Nah, mengaku Allah itu kada bisa biar kita majelis ini bepandir aku nih Allah. Kecuali guru aja yang bisa bepandir. Kenapa guru bisa yang bepandir? Karena guru menjelaskan. Ya biar seberata ini paham. Kalau kada menjelaskan bagaimana kada paham? Yang bisa itu guru aja bepandir. Aku nih Allah, aku nih Muhammad, itu guru aja. Pian kada bisa bepandir, cukup diri sendiri bepandir.
Kalau guru kada berpandir begitu, bagaimana kalian bisa paham hakikatnya diri ini? Hakikatnya diri kita ini sebenarnya siapa? Maka dikatakan, man arafa nasau man aparabahu, kenalah dirimu maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Barang siapa yang tidak mengenal akan Tuhannya, tidak mengenal akan dirinya, maka lebih keras lagi, maka amal ibadahnya sia-sia. Ayo. Dia bukan orang yang beriman. Ya, sia-sia nih. Lebih keras lagi nih, kalau barang siapa kada mengenal dirinya, sejati dirinya, maka dia amal ibadahnya sia-sia. Kenapa? Masih diakui. Bersedekah diakuinya yang bersedekah. Lah, sholat diakuinya yang sholat. Ayo, berpandir yang diakui yang berpandir. Semua diakui. Bilang Allah Ta'ala, kurang ajar hambaku ini. Itu milikku, dia aku akui lagi, kayaknya setumat aku ambil lah. Makanya bagaimanalah kita memahami pengetahuan ini, kita berjalan di dalam paham ilmu itu, supaya apa yang kita nawai itu, yang kita niatkan, pulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sebagaimana engkau dijadikan Allah daripada nikmat, sebagaimana awal engkau tidak ada, kembali tiada, dan kembali kepada nikmat. Maka dikatakan janganlah nunggu kita mati baru menghilang. Belajar menghilang dulu. Diri dulu yang masih hidupnya baru berhilang. Belajar menghilang. Belajar menghilang, Nah, ini baru bujur deh, belajar menghilang. Ikan kemarin mencari ilmu menghilanginya. Belajar menghilang dulu kita lihat. Belajar menghilang dulu. Bagaimana kalau bahasanya menghilangkan sejati diri ini? Nah, Muhammad sini kak, jahil ini kan muhadas. Berhilang. Dilah jahilina muhadas, hancur ini diri ini muhadas ini. Bagaimana muhadas ini bisa kadim? Belum tahu nih bagaimana muhadas ini si jahil ini bisa kadim. Maka dalam zikirullah, jika engkau naik jangan engkau tinggalkan tubuhmu. Jika dia turun maka hancurlah tubuhmu, tinggal aku yang ada. Jika itu terjadi kepada diri manusia dalam perjalanannya, maka si diri ini menjadi kadim, kekal. Pada saat dia pulang ke rahmatullah beserta dengan ruhnya. Yang kekal itu cuma ruh. Lah, bagaimana si ruh ini bertubuhkan diri. Saat ini kita tubuh beruh. Jemput. Bentar ya. Naik maksim, sudah naik maksim. Sudah naik masuk kata yang anu. Sudah naik masuk kata Ya. Tubuh ini beruh. Bagaimana ruh yang bertubuh? Karena ruh itu yang kadim. Mau tidak mau muhadas dihancurkan dulu. Kalau ini muhadas sudah hancur menjadi kadim, cuma ruh semata yang bertubuh. Kalau ruh semata bertubuh, jangan ditanya lagi pian di kuburan. Setumat pian bulik mau ke rahmatullah sebukuhan di bawah. Kami cuma kayak senyaman lillah. Ada gitu. Nah, bekesan nyaman. Paling enak bekesnya itu begini enak, tapi jalannya kada kawa, kada mudah jalannya, kada ada yang instan. Guru-guru salib itu kada mudah ucap langsung jadi, kada. Betapa kursidin berduduk sidin, nah bertahun-tahun sidin baru kita mau nyaman aja mengaku Allah Ta'ala. Wahai harap bujur apa ini. Nah, itu harus kita pahami lah. Berarti tidak boleh kita keluar bahasa itu. Cukup di dalam diri yang bisa berpandir aku Allah ini yang menyampaikan saja lah, biar pian seberatain paham. Kalau tadi disampaikan bagaimana mau paham?
Masa anu jah Allah apa itu penting. Nah, Allah sudah awas itu apa Allah lah sudah ya lagi. bujur ilmunya bujur, kada salah. Seikungan mang ini, sidin ini. Seikungan. Ilmunya bujur ke ucapannya, cuma jadikah kada ini seikungan? Maka kan dikatakan jiwa nyawa ruh zat. Zat adalah sir, ada rahasia. Siapakah seruh sebenarnya? Kalau tidak lain yang punya. Ya, maka dikatakan dalam firman Allah, ruh itu urusanku ya Allah. Hai Muhammad, sampaikan ruh itu urusanku. Hanya sedikit saja engkau kuberitahu. Maka sedikit inilah yang harus kita pahami. Saat ini saya bilang lagi, kita ini tubuh beruh. Bagaimana si ruh yang bertubuh? Dibalik itu. Karena kalau tubuh masih beruh, hancur si tubuh, muhadas. Yang kekal itu cuma satu ruh kekal. Makanya kadim, sifat sidin. Maka bagaimana yang muhadas ini bisa kadim? Maka ruh yang bertubuh. Hancurkanlah muhadasmu, jadikanlah dia yang bertubuh. Jika engkau naik setinggi-tingginya, jika engkau naik senaik-naiknya, jangan engkau tinggalkan ini. Jangan ruhnya saja engkau bawa, tapi tubuh kau tinggal, jangan. Bawa seikungan. Jika dia turun, hancur lebur si tubuh, menjadi aku yang ada. Naik-naiknya di bawah sini. Awakan ke bawah, dalam sini. Sudah sampai langit muntaha, turun sini tuh. Hancur lebur ini. Berganti sudah. Kebadil, ketajali sudah sini. Tapi yang nyatuan kita tuh Allah langsung kah? Apakah hanya zat Allah yang menyatu sama kita? Hakikatnya kalau kita cerita ruh, ini kan ruh sudah bertubuh, ya. Di atas itu masih ada, di dalam zat itu pun masih ada. Yang dikenal dalam sifatnya Allah Ta'ala, yang dalam sifatnya Allah yang bernama hayat, ya, disebut hayun. Itu yang sebenar-benarnya. Kalau tidak ada itu, Mati semua. mau ngapain ini? Ya, mau diapain ini? Biar bilangnya sifatnya Allah, aku kasih 6 sifat, tapi itu kada kubari. Gak berfungsi. Jadi patung aja kita. Lah, nah, sebenar-benarnya dalam diri itu adalah zat si hayun tadi nih. Nah. Ini yang sebenar-benarnya. Kalau kada ada ini, kada ada semua semesta alam ini. Kalau kada dari yang bernama hayun ini, hayat ini, kada ada alam semesta ini, kada ada. Kada ada juga pulang tuh namanya Nur Muhammad tuh kada ada. Berarti bukan Allahnya sendiri yang menyatu sama kita, cuma zatnya. Nah, maka engkau kuberi sifat, nah, disifati. Engkau kuberi hidup, dihidupi. Bilang sang maha hidup, ya kan? Akunya sang maha hidup, kuberi engkau hidup. Hidupmu adalah di hidupku. Aku ada pada hidupmu. Pusing bepadan. Ya. Jadi inya yang hidup ini, si awak ini hidup ini si din ini, yang bekesa ini hidup. Yang hidup ini ada yang punya hidup. Nah, siapa ngaran yang punya hidup ini? Yang mana sang yang punya hidup ini? Bilang si hidup ini, sang maha hidup ini kamu ku hidupkan, ku beri hidup. Kamu tuh hidup, ada aku. Nah, si awak hidup ini mencari lagi sang hidup ini. Kalau kada ada itu, kada ada lagi alam semesta. Kada ada lagi yang bernama Nur Muhammad, kada ada kalau kada ada si hidup. Kalau bahasan sifatnya Allah, hayat atau hayun, kada ada itu. Pohon itu kada ada hidup, jadi patung aja seberataan itu. Kada ada lagi itu, mungkin kalau hanya hidup, nyanyi sih dia tuh. Maka kita katakan si hidup itu kada ada lagi sudah, kada kelihatan si din. Lah, kada berwarna si din tuh, kada kelihatan si din itu. Tapi nyata si din itu. Ini kada bekas salo lagi sudah ini.
Jauh kesannya ini. Tapi kalau hanya zat Allah yang sama kita, berarti Allahnya di mana? Nah, Nah, sementara dia nggak bisa bersatu sama kita. inyalah mewujud ilallah. Nah, mewujud sidin ini mengakui supaya sidin itu diakui. Ini nah, ulun. Nah, tapi sebenar-benarnya ulun ada lagi. Nah, ini ulun ini sidin bilangnya. La ilaha mawujud lah, ada nyata aku ini. Bujur, nyata ada tampak nyata jelas. Hah, tapi ulun ada lagi. Saya ada di atasku lagi. Nah, Di atasku ada ada lagi. lagi. Oh. Berarti setiap perbuatan si ulun tadi itu ada yang berbuat. nah bujur. Tapi itu kejauhan kena, kita tarik sedikit. Lah. Mas sayang yang di bawah ini aja, Aku menyimpulkan aja. yang di bawahnya aja berkelimpungan, ya kan? Apalagi jauh seberataan. Di bawah dulu kita, yang di bawahnya berkelimpungan kita ini. Supaya Supaya berbuat tadi itu berarti rahasia itu sudah. nah, berkata sir. Siapa kasir itu? Bilang Allah, itu rahasiaku. Sesungguhnya sir yang dirahasiakan oleh Allah dalam kalamnya itu Hayy. Siapa yang esa? Hayun. Dia yang esa. Dia siapa yang tunjuk? Dia yang esa. Nah, Allah menunjuk juga dia yang esa. Maksudnya yang esa itu nah, si hidup itu loh. Esa itu sidin itu. Kada ada lagi, kalau kada ada itu kada ada ulun bilang ya. Kada ada Jadi itu berarti di semesta sini tidak boleh ada dua. Berarti kita penyaksian kita hanya mengesahkan. mengesakan bujuran. Nah, bagaimana cara mengesahkan itu? Nah, kada gampang mengesahkan sidin. Kenali diri, kenali awak diri dulu. Mesrahkan dulu ke awak diri ini. Kalau sudah memasrahkan awak si wujudan ini, nah baru sidin bertemu, berjalan dengan ilmunya. Kada ada lagi pian lah perjalanan ilmu. Pada saat pian nyata hadir si manusia ini, maka si ilman Allah yang berkata, wahai Ali, ini duduknya di makam ilmu, wahai Ali, kamu kesana tadi. Ini disampaikan. Itu ilmu siapa yang punya? Allah semata. Kita diberi tahu. Pada saat kita berjalan, kita sudah tidak ada. Antal maut badal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati yang sesungguhnya. Nah, mati sini kita ini kada ada lagi sudah. Lalu dibawa kemana kayak si jasad ini? Makanya orang meninggal itu dibawa ke Islam, mau dilempar kemana juga. Kada protes sidin. Ya kan? Nah, kesudahnya baliknya barulah disampaikan oleh ilmu. Ilmu itu tahu disampaikan. Nah, nah masuk di otak direkam itu. Oh iya, tadi saya kesini. Itu ilmu. Makanya dia tahu. Kalau manusia kada tahu. Tahu kan ada? Ada tahu ini juga. Ya, misalnya yang kita gawi-gawi inilah kesannya nah. Tahu dari mana pian? Kalau kada tahu yang memberitahu. Kan begitu. Begitu juga. Paham. Yang paham ini nih, diri ini dulu dipahami. Bagaimana berjalan, biar bukan ulun yang berjalan, inya yang berjalan. Jangan ulun berkata, inya yang berkata. Nah, ini yang harus kita paham. Ini paling dasar inilah, paling dasar. Tapi ini asal muasal. Kalau kada ada ini, jangan sekali kamu mengaku. Jangan. Karena yang mengaku tuh aku juga. Kalau kamu masih manusia mengaku, bah dusta bujur. Berarti memang bisa jalan ya lah. Kalau kita membiasakan, wah ini Allah yang berkata bukan saya. Jadi kita berpikir kalau ini yang keluar dari mulutku ini kalamnya Allah Ta'ala tidak mungkin berkata yang jelek-jelek. Pasal menjaga. Kalau tidak ada kata pasal berdiam aja. Secara praktek bujur, kada salah. Ada teori, ada praktek. Teori dulu kita ambil. Tidak ada orang yang diakui
dikatakan itu spesial tanpa lewat teori. Harus berteori dulu. Teori baru praktek. Maka kalau dia sempurna kedua-duanya, Ya. maka dikatakan dia ahli. Balas nih. Ya kan? Setelah ada dua-duanya, maka disebut ahli. Kalau cuma praktek belum lengkap. Kalau teori aja belum lengkap. Harus seimbang ya. Nah, teori dulu sudah dilajari, dipraktekkan di kehidupan, sudah sempurna, disebut kita ahli. Sudah paham lah. Ya sama dalam kehidupan. Ahli tukang, arsitek, gambar sidin. Nah, ini belum diakui ahli. Belum. Baru teori ini belum diakui. Sudah jadi Setelah dia bangunannya. mempraktekkan gambarnya, dibentuknya, wujudnya bagus ya kan, maka berkata ahli bangunan sidin, ahli ini arsiteknya ahli ini. Nah, dia baru diakui. Kalau inya bikin itu kata teori, ya bisa mencong-mencong itu. Praktek bujur yang disampaikan Pian Lia, tapi teorinya kada sempurna apa kada teori. Praktek teori juga begitu, kada sempurna kalau kada ada praktek. Teori dan praktek harus berjalan, maka dikatakan ahli. Biar dia berkata secara ilmu, memandang Allah bujur, berkata Allah bujur, mendengar Allah bujur, kada salah. Teorinya piye? Ini masih kita melihatnya, melihat ini kita memandang bupandirin. Nah, Allah ini ulunnya berkata lah, si manusia bungulnya berkata. Nah, yang berkata itu Allah, masih si bungul. Kalau sudah teori dia jalani, dalam zikir yang jalani, maka dia mengatakan ini yang berkata Allah, kada ada lagi si bungul. Yang ada sinya. Teori dan praktek terus jalan. Biar sempurna sebukuhan. Ini jahir, ini batin, biar sempurna. Kalau jahirnya aja kada sempurna, kalau batinnya aja kada sempurna. Nah, sebukuhan luar dan dalam. Tapi saya pernah mengalami begini. Artinya praktek dulu. Baru saya dapatkan teori sama Pak Karman. Saya membuktikan itu. Bisa. Membuktikan. Tapi pada waktu itu saya nggak ngerti. Kalau maksud tujuannya itu gitu loh bahasanya. Itu bukan teori. Mohon maaf, itu bukan teori. Anaknya prakteknya akhirnya ke Prakteknya kenyataan yang siapakan? sebenarnya. Itu ada pemahaman ilmu. Beda ya. Dalam teori itu menjelaskan 1 × 1 sama dengan 1. Ini jelaskan pemahamannya bagaimanakah jalannya. Ini pemahamannya. Iya. Dalam praktek dikatakan, oh yang berkata itu Allah, wala mutakaliman itu Allah. Secara praktek. Kalau saya prakteknya Nah, dulu. secara teori wala mutakaliman. Hmm. Pertanyaannya, jalannya bagaimana ini sebenarnya? Penjelasannya itu nah. Setelah dijelaskan, maka kali ini jelas jalannya seperti ini. Nah, baru kita praktekkan. Artinya prakteknya begini. Pada waktu itu saya melihat diriku yang apa? Yang dikaitkan sama Pak Karman tuh. Ya kan? Sebelum Aku, dibayar, ya, Sidin. Allahu, ya kan? Allahu kan Muhammad diriku. Diriku itulah yang kulihat. Yang melihat ini kan berarti nyawanya ya kan? Nyawanya yang ya kan? Oh, ini maksudnya ini. Berarti kan itu prakteknya sudah kita praktekkan, tapi teorinya baru didapat. Ya. Oh, maksud tujuannya itu Ya, begini kan? jalannya. Nah, itu Tuh, teori itulah jalannya. jalannya. Nyari-nyari ini siaran langsung. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa lagi buat Cuma kan kita berbicara cuma kada sadar. sadar. Padahal sudah dikasih kode tadi, kada sadar. Pada bapaknya juga Bang Bu Pandir. tapi tidak salah waham kan kalau di luar itu kan Ya. Jadi kada mudah kita berjalan di dalam perjalanan marifatullah. Kada mudah lah. Iya, pian Kang. Apa mengingatkan padahal lupa sih dia juga. Allah Ta'alanya lupa diingatkan manusia lagi sudah. Bin salam gitu.
Lah ini motor dari tadi tuh. lali-lali ya. Lali. Mengingatkan diri. Berarti memang lah, jadi salah memang kalau kita melukis apa Allah Ta'ala nih, Allah sudah nggak bisa. Berarti itu memang nggak bisa diungkapkan memang Kada. ternyata hanya dalam diri aja. Jadi bujur. Yang bisa itu yang menyampaikan. Menyampaikan guru. Nah, guru yang menyampaikan. Kalau pian kada bisa. Kalau pian berpandir lagi sama ulun, cukup pian tahu aja. Misalnya ada, nah diri kita ini Allah. Ya, jangan pian berpandir sama ulun, jangan lagi berpandir sama yang lain. Diam. Sediam-diamnya dirimu, disitulah ada aku. Sebanyak-banyaknya kau berkata, aku ndak ada. Bujur gak ada? Iya. Kadang mudah nih, kita pelan-pelan ini mengkaji ke bawah biar paham. Memang kita ini berbulan-bulan sudah. Mungkin kayak banyak yang kada tahu kita ini yang diri yang sebenarnya ya lah. Hanya tahu ceritanya aja kita ini, tapi prakteknya belum. Setelah engkau dapat teori, pembahasan dari teori, maka engkau praktekkan di dalam kehidupan. Karena ilmu itu paling banyak di dalam kehidupan. Rahasia paling banyak di dalam kehidupan yang nyata. Paling banyak. Duduk tafakur ini perjalanan ruhiyah. Rahasianya Allah, tapi alam semesta beserta isinya, di situ ilmunya Allah Ta'ala semua. Maka bilang kata pepatah, jika air laut kujadikan tinta, langit kujadikan hamparan kertas, tidak akan sanggup menuliskan ayat-ayatku, tidak akan cukup. Ayo, Banyaknya. saking banyaknya, pada sanggup. Kenapa? Kalam yang dikeluarkan daripada diri itu, rahasia yang turun pada diri itu, kadang mudah itu. Jadi ada dua cara memesrakan di sini aku ya. Apakah Ya. itu masuk atau tidak? Ya. Jadi kita berkata gini. Aku Nur Muhammad kumesrakan semesta alam. Pertama, kedua, aku Nur Muhammad kumesrakan sekalian batang tubuhku. Kumesrakan. Jadi kita harus berkata begitu. Seandainya kita bertafakur ya kan, harus kita ucapkan dengan semesra-mesranya gitu loh. Bujur. Kumesrakan. Ya. Di kertas pinggangnya Bapak, Dek, di celana. Supaya dia memang mesra di tubuh kita ini. Jadi itu yang kita bilang tadi. Maka ikutlah tadi. Maka ruh yang bertubuh, bukan ruh yang ditubuhkan, bukan ruh kita yang bertubuh, tapi ruh itu yang bertubuh gitu. Dibalik. Dibalik, betul. Harus dibalik. Makanya Bu, wah ini ada nyambung dengan aku yang mau kuanu ini, nyambung. Tapi memesrakannya kayak apa jalannya? Loh, ini sudah jelas. Nah, jadi beginilah. Kadang mendamar kah? Dia mengaku pada diri, jujur ilmunya kada salah. Nah, Harus dipraktekkan. kadang aku. Bahasanya beginilah. Contoh, aku bertubuhkan Allah. Aku tadi itu maksudnya ini siapa gitu loh. Aku bertubuhkan Allah. Secara ilmu, bujur. Secara ilmu. Supaya kita menuduhkan di dalam zikirullah secara ilmu. Tapi kita mencari lebih naik ke atas dengan lebih halusnya. Janganlah aku yang berkata manusia, tapi aku sendiri yang berkata. Ya, Nah, jangan aku yang berkata manusia, cuma aku yang berkata. Nah, yang kamu sampaikan bujur secara ilmu, tapi naikkan sedikit bagaimana aku yang berkata. Akunya si dia tadi itu. Ya, bagaimana untuk mencapai tingkat aku yang berkata. Dalam kalimat wala mutakaliman, dia yang berkata. Bagaimana wala mutakaliman ini masuk di dalam panah bilang engkau diberi sifat. Bagaimana engkau diberi sifat menjadi sifatnya dia, bertemu dengan dia, maka dia yang berkata bahwa Allah berkata, aku memuji diriku sendiri. Nah, kada ada lagi manusianya. Ya maksudnya harus dipraktekkan gitu loh. Ya, Saat kita tadi itu apa perbuatan kita tadi itu. Jadi Bagaimana kita supaya yang berbuat ada yang berbuat itu gitu loh. Yang Kalau- berbuat itu kalau paham seorang, kalau kita mau mempraktikkan tuh ini, wah ini kalau Allah Ta'ala nih yang keluar ini.
Jadi kita yang memikir kalau ini memang kalam Allah keluar, berarti saya tidak boleh sembarangan ngomong. Nah, terjaga sudah ya. Terjaga sudah. Nah, ini hati-hati ngomong, ini kalam Allah. Mendengar yang kada baik kan, wah ini pendengaran Allah tidak pantas mendengar. Orang cerita yang jelek-jelek ini, lebih bagus ku tinggalkan. Kenapa? Aku tinggalkan. Allah tidak pantas mendengar. Nah, kan kayak gitu, kayak itu prakteknya, Dok. Kenapa memang kita dalam peradilan Marifatullah sudah kurikulum? Karena salah satu dalam kurikulum perjalanan Marifatullah atau tauhid itu namanya panabila. Panabila itulah mengikis sifat manusia. Maka dikatakan kalau sudah engkau dikikis sifat manusianya, maka Allah memandangmu bukan jahirmu, tetapi dia memandang kulubmu, memandang batinmu. Di situ Allah menyebutkan si hamba di hatinya selalu memujinya, maka bilang Allah, itu Habibullah, itu kekasihku. Terbesit engkau di dunia, cepat-cepat kukabulkan. Maka duduknya mereka para ahli zikir tidak mau ada niat di situ. Pertanyaan, bagaimana kita tiba tersirat itu terucap dalam zikir la ilaha illallah, tersirat si kulub ini dunia, kalau bukan ilman ilallah, ilmu dia yang memberikan, sampai tak bertemulah dengan sang haliknya. Kekasihku, sebentar kamu dan tunggu nanti ku beri. Berarti ilman ilallah itu maksudnya tadi hanya ilmu Allah itu. Tahu. Iya. Jadi dalam zikir kita bermunajat kepada Allah, jangan engkau meminta sesuatu apapun, kecuali engkau duduk pada sholat sunnahmu, pada hajatmu, silakan engkau meminta. Tapi kalau orang yang sudah kakah dan kukuh kepadanya, dia tidak mau meminta. Biar ya Allah engkau yang meminta, karena wadahmu ini engkau yang jalankan. Biarlah aku berzikir terus memujimu, engkau maha tahu. Nah itu bunyinya Allah maha tahu. Nah itu bunyinya Allah maha tahu. Baru sampai. Baru sampai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tersirat si kulub dunianya. Ya Allah, makmurkan duniaku. Hari itu juga Allah mengabulkan permohonanmu. Jangan sampai kau kasihku di dalam kulubmu ada yang lain kecuali aku. Ulun kada mau diduakan. Berarti kalau ada niat tuh nafsu lagi yang jalan. Berarti kada penuh lah. Bagaimana? Bang tamu. Iya. Tapi ada di sini ya niat itu kan di situ mengatakan nafsu. Di sini ada mengatakan begini niat itu. Setiap niat yang timbul di hatimu, katakan itu datangnya dari Allah. Kita menyingkirkan nafsu tadi. Bujur. Misalnya begini, Bujur. oh saya mau makan ini kan, ini contoh kecil aja, saya mau makan buah ini. Aku pernah melakukannya, masalahnya pernah terjadi dengan aku. Ini kan orang Merat. Ini aku mau lihat buah ya kan, pas melihat buah, ini habis nanti diambil orang buah ini kan. Saya bilang ini buatku sudah ini, apel sama pisang ini buatku sudah ini. Begitu selesai orang berebutan, apa yang telur yang direbutinnya, buah udah bergerak itu, aku yang ngambil buahnya. Buah ayammu ambil buah apel sama pisang ini ku ambil. Begitu ku ambil buah pisang, meregat orang, mau ku ambil anggurnya apa, nggak bisa, karena niatku tadi itu apel sama pisang aja. Pisang aja ku, habis pisang ku ambil sama apelnya 2, aku ambil pisangnya, baru anak-anak ngerebutin. Jadi saya bilang gini, Pak, jadi ini perbanyak dalam zikir itu perkataanku ini apa yang diucapkan ini bujur ini, saya bilang ini kan apa yang bilangnya, apa yang kamu ucapkan ini, itu bilangnya itu datangnya dari Allah. bujur. Jadi niat yang timbul itu datangnya dari Allah. Kenapa waktu itu nggak berpikiran, oh tabungan itu nambah ini? Nah, itu. Betul itu bisa itu. Kenapa bujur? Tapi habis saya menjalani anu tadi, wah, ini bisa ini betul ini uyun tapi bisa lebih nih, bisa benar ini. Tapi jangan manusianya. Iya, enggak. Kalau manusianya berani bertaruh kadang. Ada. Oh nanti aku pulang nih dapat uang nih banyak. Setelah pulang itu, nah berapa? Yang terjadi itu saya salah klik. Besoknya 300 kedapat sama 250. Salah klik. Tapi mohon maaf lah,
mohon maaf. Itu memang itu bilangnya judi ya Bang. Bukan. Ulun Salah kadang- picik, kadang salah picik. memandang Salah itu. picik. Nah, Kalau aku tahu udah aku picik. Iya. Tapi subuh-subuh aku mungkin kira karena bilang ya, pagi-pagi, Lek, kenapa ini salah picik nih? Itu bisa dibatalkan, tapi sudah lewat kan aku menunggu aja lagi nih, menunggu. ini kesalahan kita lah. Ini kesalahan manusia tuh lupa lalai ceroboh. Paham lah. Manusia lupa lalai ceroboh. Kenapa? Apa yang disebutkan, apa yang dia lakukan gitu. Allah tuh cuma satu dia minta. Apapun yang kamu lakukan itu bukan urusanku. Aku cuma minta engkau kenal denganku. Ya. Bujur apa dia lakukan dia kada sadar. Cuma inya lupa. Coba lupa si Din itu. Ini lupa sebenarnya. Karena masih diakui. Kalau inya ingat berkata, ya Allah, ini punyamu bukan punyaku, yang lakukan ini kamu bukan aku. Jika engkau berkata itu turun terus itu. Salah pencet terus berarti. Turun terus itu. Sudah aku lakukan itu, betul itu. Sudah aku lakukan itu. Kenapa? Maka dikatakan bagaimana bukti nyata kepada Allah itu dibuktikan secara nyata di hadapan hambanya. Jika hamba itu satu kali dibuktikan Allah, dia berkata si hamba, ya Allah, apa yang kau perlihatkan kepadaku, itulah engkau, bukan aku. Sesungguhnya aku tidak ada apa-apanya. Engkau yang lebih kuasa. Kembali itu. Kembali lagi Sidin, balik lagi, dibalik lagi, kembalikan lagi. Belanga Sidin, bujur-bujur pian ini selalu ingat ulun. Makanya tadi cukup Itu bilangnya kan, prakteknya setiap begitu. perbuatan itu ada yang berbuat, maksudnya yang berbuat itu Kembalikan lah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi maksudnya apa? kayak gitu, Mengikis gitu. sifat Nah, jadi manusianya apa yang terjadi yang dalam diri ada kita itu, kelakuannya. jangankan itu Karena misalnya kita manusia kan ini sombong. Ya, melakukan manusia ini sesuatu sombong. gitu kan, apa yang Lupa. mau kita inginkan itu tadi Salah pintu lepas. tadi. Gak ada sadar sih. Begitu lepas itu, tapi Mau baru ridan kita berkata, berkehendak sih, dina berkehendak Mudah-mudahan picik ini yang lihat terjadi. nah picik ada sadar. Nanti ada hikmahnya Udah selesai gitu. dapat lupa sih din. mungkin kayak kehendaknya Allah mau Coba begitu. dapat ya Allah. Ternyata engkau yang Nah, menggerakkan jadi bukan kita saya. ucapkan Besok-besok lagi lebih besar lagi. apa yang kita inginkan ini bukan keinginan kita, tapi keinginan Allah. Nah, mungkin ada hikmahnya, manfaatnya. Nah, itu dikasih. Misalnya kita menginginkan sesuatu ya kan, tapi tidak terjadi. Walaupun itu bilang, oh ini datangnya dari Allah, tapi tidak terjadi. Tapi kita ucapkan kembali, Allah berkehendak lain. Mungkin itu ada manfaatnya atau ada berkahnya. Maka itu masih dalam kata mungkin. Artinya mungkin tadi itu kita mengucapkan Kenapa? artinya Secara ini paham. mungkin ada berkahnya ya. Artinya kita kan belum tahu, karena itu kan kita anggap perbuatannya Allah, kehendaknya Allah. Nah, itu mungkin ada manfaatnya. Kita menghindari, kita tidak apa yang kita inginkan tidak tercapai. Lalu kita berkata, mungkin itu kehendaknya Allah, mungkin ada manfaatnya. Misalnya kita lepas dari bahaya atau apa ya kan, nah itu manfaatnya. Karena masih manusia maka kata mungkin. Nah, makanya saya bilang tadi, apapun yang kita lakukan tanpa uji teori dan praktek, yang kita itu cuma dapat bias. Nah, ulun menyampaikan, fian yang dapat itu bias. Jika itu mutlak, kada ada lagi kata mungkin. Nah, wajar masih tahap melangkah. Tapi kalau kenyataan sidin yang mutlak nyata, kada ada lagi berkata mungkin. Kalau mungkinnya kurang yakin. Mungkin Nah, bisa begini. iya, bisa tidak, Nah, bisa kita- baik, bisa buruk. Mungkin kita kan ini dari mungkin dari tahap pelajaran. Nah, namanya orang berjalan. Kita diajarin gitu loh. Jadi kita berpikiran mungkin begitu kita sudah terjadi terus Apa aja yang ditanya? kita yakin sudah pasti. Begitu ada sesuatu perlakuan kita Assalamualaikum. terhindar gitulah. Wah, ini kehendaknya Assalamualaikum. Allah sudah. Baru kita pastikan ini kehendaknya Allah, pasti ada yang lebih baik nanti ya kan. Nah, itu sudah. Karena kita baru mendapatkan itu, ada di kita wajar kan, namanya manusia kan, ada pasti kita berpikir mungkin ini orang ini kurang baik sama aku, atau orang ini mungkin ada niat baik sama kita. Itu kan mungkin.
Tapi begitu sudah sering terjadi, pasti kita sudah pastikan ini kehendak Allah sudah. Yakin kita sudah. Karena yang sering terjadi kemungkinan tadi itu, beberapa kemungkinan itu dapat kita simpulkan sehingga kita bisa memastikan ini pasti kehendaknya Allah ya. Ini yang terbaik sudah. Pasti ada kita diberikan yang terbaik. Pasti sudah. Nah itu karena kita tadi itu belajar di kemungkinan. Ya kan? Kemungkinan. Berarti kita sudah tahu sudah. Oh yang sering terjadi gini kan. Ah seperti bulan ini, bulan 11, bulan orang sudah tahu, oh ini musim hujan ini. Nah orang sudah bisa memastikan, wah ini musim hujan sudah. Jadi kalau jalan bawa jas hujan gitu. Iya bawa jas hujan. Helm di mana? Biar taruh helm. Sudah tahu. Luar. Ada di luar. Hujan Di luar. Basah kan kira-kira itu ya? Basah, pindah aja. Aduh, tunggu bentar dulu. Pindahin aja semua. Aduh. Gara-gara mungkin bang. Mungkin bang. Kita teras. Kalau di teras ya aman. Kalau masa lu bisa dipakai. Dia kada mudah. Bekesa nyaman bilang orang Banjar, maksudnya mudah. Jalannya kata kawa. Saya tuh memikirkan kesana tadi, ciri-ciri orang yang beriman tuh itu yang harus kalau mau dijabarkan seharian ada habisnya. Padahal katanya sedikit aja, panjang. Kalau kulub selalu bersih, jalan jahirnya. Maka dia tidak mau berkata kepada orang-orang yang buruk sangka, itu diam. Apa yang dia keluarkan itu penuh berkah. Tutur kata, perilaku. Maka dikatakan perilaku seseorang itu dilihat dengan hatinya. Jika hatinya bersih, maka perilaku itu akan bersih. Itu jelas, itu tidak bisa dipungkiri itu. Jangan bercakap lagi makam beliau Wali Jadab luar nalar manusia itu kelakuan sini. Karena saya diumpati. Makanya kita anulilah. Jadi apa yang ku sampaikan di Mujakarta kata Mas Karman biar kalian maksudnya arahnya ini. Arahnya biar sampai. Dari Udin sih, kalau ada Udin anu aku bilangin jangan mengaku-ngaku Allah sini. Cukup pian aja sebenarnya sembunyikan. Tapi ku bantah terus itu udah kumpul sama ini. Lawan ku bantah. Maka dikatakan oleh Siti Jenar, jadilah engkau kafir. Tapi jangan kafir yang sesungguhnya. Paham? Cukup engkau kafir untuk dirimu sendiri. Jika engkau berkata di luar kafir, aku Allah kafir sesungguhnya pian seberantakan. Itu kan dia maksudnya Dia sebubuhan. Dia sebubuhan kafir sesungguhnya. Maksudnya nyatakan kafir diri dikafirkan dulu. Kalau kamu keluar kafir sesungguhnya walaupun punya paham. Kalau keluar pada diri kafir sesungguhnya. Cukup diri dia. Kalau guru ajar sih dia paham. Udah paham ya. Tapi ini pegang tak. Baru kak. Kalau begini terus nggak bakal ada. Pengakuan itu bilang pengakuan itu tapi kita bukan Tuhan. Setelah kita ucapkan itu, tapi kita bukan Tuhan. Tapi ini adalah kenyataan Tuhan. Hamba tetap hamba. Allah tetap Allah. Ya. Hamba tidak bisa menjadi Allah. Allah bisa menjadi hamba. Maksudnya menjadi hamba, sifatnya Allah ada pada hamba. Tapi hamba tidak bisa menjadi Allah.